Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Karawet Mojo, nomor induk mahasiswa 9312 01319 akan mereview sedikit terkait masalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam atau melalui proses litigasi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah terkait masalah pengertian atau definisi dari sengketa. Sengketa menurut KBBI adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara satu orang dengan orang yang lain atau orang dengan badan hukum dan sebaliknya. Kemudian secara istilah sengketa dapat diartikan sebagai permasalahan yang muncul antara satu subjek hukum dengan subjek hukum yang lain. Ini bisa perseorangan atau badan hukum yang bersengketa atau yang bermasalah yang mengakibatkan akibat hukum, yang menimbulkan akibat hukum. Berarti secara definisi utuh sengketa ekonomi syariah adalah permasalahan yang muncul antara satu orang atau satu badan hukum dengan badan hukum yang lain atau dengan perorangan, yang mana masalahnya itu terlibat dalam proses ekonomi atau dalam ruang lingkup ekonomi syariah atau ekonomi yang diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Oke, definisi selanjutnya adalah definisi terkait litigasi. Litigasi itu apa toh? Litigasi itu adalah cara penyelesaian sengketa sebuah sengketa baik itu ekonomi maupun sengketa yang lain yang diselesaikan dengan jalur pengadilan atau melalui peradilan. Nah, itu adalah litigasi. Nah, bagaimana dalam litigasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah? Itu merupakan kewenangan dari pengadilan agama yang didasarkan pada penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, serta dijelaskan kembali pada pasal 55 ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Oke, sedikit kita yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah proses pemeriksaan terhadap sengketa perbankan syariah di pengadilan agama. Ini tidak hanya terjadi pada perbankan syariah, namun juga pada sengketa ekonomi syariah lainnya. Yang pertama adalah tahap pra-persidangan, di mana hal ini dilakukan dengan cara atau dengan tahap-tahap pendaftaran perkara, kemudian penetapan majelis hakim, penetapan penunjukan panitera sidang atau panitera pengganti, penetapan hari sidang, dan pemanggilan para pihak. Kemudian pada tahap persidangan ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dalam pasal 13 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Sidang pemeriksaan perkara di pengadilan bersifat terbuka secara umum kecuali telah ditetapkan oleh undang-undang. Yang artinya hampir seluruh sengketa ekonomi itu dilakukan secara terbuka persidangannya. Oke, selanjutnya adalah acara pemeriksaan persidangan secara istimewa. Dapat dilakukan oleh pengadilan agama apabila terjadi dalam 3 kasus atau 3 perkara atau 3 sengketa. Pertama terhadap perkara yang digugurkan, kemudian terhadap perkara yang dibatalkan, dan perkara fresh tag. Mohon maaf kalau terjadi kesalahan penyebutan.
Yang kedua adalah acara pemeriksaan persidangan biasa. Acara ini terjadi apabila kedua belah pihak yang bersengketa atau melalui kuasa hukumnya hadir pada persidangan pertama dan atau persidangan selanjutnya. Sebelum kepersidangan dilakukan, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilakukan sesuai sesuai Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di persidangan atau di pengadilan. Dengan Perma tersebut, mediasi yang semula merupakan salah satu bentuk alternatif sengketa atau alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi dapat berubah menjadi suatu cara penyelesaian sengketa yang termasuk litigasi atau di dalam pengadilan seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.